Oke, mari kita langsung bedah ini ya. Kita punya kutipan menarik nih, judulnya "Mengikut Yesus bukan perkara ringan, bukan mau cari enak". Ini kedengarannya langsung to the point ya, bukan cuma soal ke gereja rutin atau punya KTP Kristen aja kan? Betul sekali. Sumber ini dari awal kayaknya mau menegaskan kalau ini tuh panggilan serius. Ada misi khusus gitu ya. Hari ini kita coba gali lebih dalam. Apa sih sebenarnya arti mengikut Yesus menurut pandangan tulisan ini? Iya, dan yang menarik, sumber ini langsung bilang ini bukan jalan yang enak atau mudah. Persis. Ada kutipan kuncinya dari Lukas 9:23 yang bunyinya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Ini kayak semacam, apa ya, komitmen total gitu. Nah, mari kita coba lihat poin-poin utamanya deh. Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah ini kan kedengarannya enak ya, kebutuhan bakal dipenuhi. Tapi maksudnya gimana nih? Bukan berarti hidup mewah tanpa masalah gitu kan? Iya, benar. Kecukupan di sini, menurut tulisan ini ya, itu lebih ke jaminan pemeliharaan dasar. Tujuannya biar kita bisa fokus ke kehendak Allah, gitu. Jadi, nggak terlalu pusing mikirin soal materi. Tapi ini bukan tujuan akhirnya. Oke, jadi ini kayak fondasinya ya? Betul, ini baru fondasi. Nah ini nih yang bikin penasaran. Poin kedua katanya ada yang dipilih untuk kelimpahan. Mengutip Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tapi kelimpahan di sini maksudnya bukan cuma soal uang aja kan ya? Tepat sekali. Kelimpahan yang dimaksud di sini itu lebih luas. Bisa jadi kelimpahan hikmat, pengaruh, mungkin karunia-karunia khusus gitu. Tapi yang ditekankan banget di sini, ini tuh bukan hak istimewa buat dinikmati sendiri. Ini lebih dilihat sebagai amanat. Semacam beban tanggung jawab yang, wah, harus diemban dengan takut akan Tuhan. Ada pertanggungjawabannya gitu. Jadi kelimpahan itu justru jadi tanggung jawab ya? Oke, oke. Terus konsekuensi dari panggilan ini? Nah ini masuk ke poin ketiga. Proses pemurnian. Wah, ini kedengarannya agak gimana ya? Berat. Dikutip Matius 30:38, barang siapa tidak menyangkal dirinya, tidak layak bagiku. Sumber ini kasih contoh Musa, Yusuf, Daud, Paulus. Mereka semua kan lewatin masa sulit dulu sebelum dapat tugas besar. Betul. Dan ini memunculkan pertanyaan penting ya. Kenapa sih pemurnian itu perlu? Nah, sumber ini melihatnya sebagai cara Tuhan membentuk karakter kita. Untuk menghancurkan ego, melatih sabar, kesetiaan, integritas. Kayaknya ada polanya gitu. Makin besar tanggung jawabnya, makin dalam juga proses pembentukannya. Jadi, ini bukan kutukan, tapi justru anugerah. Anugerah ya, cara pandang yang beda banget soal kesulitan. Ya, anugerah untuk melayakkan seseorang istilahnya. Oke. Jadi kalau dirangkai, ada jaminan kecukupan, ada potensi kelimpahan sebagai amanat, tapi ada juga proses pemurnian yang nggak ringan. Ini semua kayaknya menuju ke poin keempat ya. Jangan anggap enteng panggilan ini. Persis. Ada kutipan lagi dari Filipi 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita baginya. Jadi kalau kita anggap remeh atau ikut-ikutan aja, pasti gampang kecewa dan mundur ya pas ketemu masalah. Betul sekali. Menurut sumber ini, mereka yang paham dan terima panggilan ini dengan sungguh-sungguh, nah mereka inilah yang bakal kuat bertahan. Bahkan, bukan cuma bertahan, tapi justru jadi berkat di tengah kesulitan itu. Mereka bakal dipakai Tuhan melampaui kapasitas normal manusia. Wow, jadi kalau kita simpulkan dari pembahasan kita ini, apa ya artinya semua ini? Mengikut Yesus menurut pandangan sumber ini, itu kayak jalan sempit ya. Penuh tantangan, ada pemurnian, pengorbanan. Iya, tapi justru di situ, di tengah proses itu, pribadi kita dibentuk dan diurapi untuk hal-hal yang lebih besar. Jadi bukan soal cari enaknya hidup ya. Bukan sama sekali. Pesan utamanya itu soal keseriusan komitmen. Tuhan, menurut teks ini, itu nggak cari orang yang udah hebat, tapi orang yang mau dibentuk. Ini bukan soal kenyamanan, tapi soal kesediaan total untuk ikut dia. Kesediaan total ya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang mendengarkan. Mengingat harga yang digambarkan sumber ini penyangkalan diri, pemurnian, bahkan penderitaan, mungkin pertanyaan reflektifnya bukan cuma apakah Anda percaya, tapi lebih ke
Sejauh mana Anda siap menjalani panggilan ini dengan segala konsekuensinya? Sesuatu untuk kita renungkan lebih lanjut ya.